Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Senang sekali saya Rizpun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Ini kita ketemu di akhir pekan hari Ahad ya, tanggal 23 November 2025. Nggak apa-apa ya kalau kita ngobrolin soal yang sedikit serius ya pada hari Ahad ini karena saya kira ini sayang kalau untuk kita lewatkan soal konflik di PBNU. Karena konflik elit di tubuh ormas Islam terbesar di Indonesia itu, Nahdlatul Ulama itu sekarang makin memanas. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Khalil Stakuf, menolak ultimatum dari jajaran Suriah agar dia mengundurkan diri atau dipecat. Karena kata dia mandat dia itu 5 tahun. Jadi dia tidak mau kalau diminta mengundurkan diri sekarang. Pilihan sulit dan berat itu dijatuhkan oleh Dewan Suriah PBNU setelah PBNU itu mengundang atau tanfiziah ya sebabnya kan PBNU itu kan ada Suriah dan ada tanfiziah gitu ya. Ini ketua umum lah kita sebutnya. Ketua umum PBNU YS Stakuf itu mengundang Peter Berkovit. Ini narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme internasional sebagai pembicara dalam latihan kepemimpinan nasional NU di Jakarta pada bulan Agustus lalu. Dalam risalah Dewan Suriah PBNU yang diterbitkan pada tanggal 20 November 2025, Yahya Stakuf diberi batas waktu 3 hari. Ini berarti temponya hari ini, jatuh temponya ya, Ahad 23 November, untuk mengambil sikap, mengundurkan diri atau dia dipecat. Nah, menyikapi ultimatum itu, Yahya segera mengumpulkan seluruh pengurus wilayah NU se-Indonesia di Surabaya dan kemudian keputusannya secara tegas menolak dan tentu artinya ini melawan ultimatum dari Kiai Sepuh ini yang dipimpin Kiai Miftahul Ahyar. Sama sekali tidak pernah terbersit dalam pikiran saya untuk mundur dari ketua PBNU. Kata Yahya usai pertemuan dengan para ketua pengurus wilayah NU tingkat provinsi di Surabaya, Ahad dini hari. Jadi tadi ini termasuk fresh from the oven ya. Saya mendapat mandat 5 tahun memimpin NU. Karena itu akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup, kata dia. Keputusan tersebut menjadi presiden yang menarik dan ini kalau tidak hati-hati mengelolanya bisa membelah Nahdliyin, membelah NU, khususnya di level elitnya ya. Karena dalam tradisi Nahdliyin, keputusan Dewan Syuriah yang dipimpin oleh seorang kiai sepuh seperti Kiai Miftahul Ahyar itu haruslah dihormati. Saya kemarin menyebut itu konsepnya harus sami'na wa ata'na, begitu ada kiai sepuh dawuh, yaitu saya dengar dan saya laksanakan. Namun dalam sejarah modern NU, konflik semacam ini bukan pertama kalinya. Pada era tahun 90-an, Rois Am, tapi waktu itu pejabat sementaranya ya, Rois Am PBNU, Kiai Ali Yafi, seorang kiai sepuh dari Sulawesi Selatan ini konflik dengan Dewan Tanfiziah NU atau Ketua Umum PBNU yang dipimpin waktu itu oleh Abdurrahman Wahid. Yang kemudian itu berujung pada pengunduran diri dari Kiai Ali Yafi sebagai Rois Am, pejabat sementara Rois Am tepatnya ya. Apakah Yahya Stakuf ini bisa mengulang kisah sukses tanda petik Abdurrahman Wahid atau Gus Dur? Nah, itu pertanyaan yang sangat menarik karena sejauh ini tampaknya belum adalah tokoh NU apalagi generasi mudanya yang sekaliber dengan Gus Dur. Karena Gus Dur ini bukan hanya karena nasabnya sebagai zuriah atau sebagai cucu dari pendiri NU, tapi juga karisma dan juga kelihayannya itu dalam berpolitik yang membuat dia punya kedudukan istimewa tidak hanya di kalangan Nahdliyin namun juga dalam peta politik nasional. Sikap keras dari Yahya ini memang berbeda sekali dengan ketika dia menghadapi persoalan yang sama di Universitas Indonesia. Kan soal heboh mendatangkan pembicara yang sebagai disebut sebagai jaringan Zionis global itu bukan hanya dilakukan oleh Yahya Stakuf di PBNU, di NU. Dia sebagai Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia juga mengundang Peter Berkovit untuk menjadi pembicara di program orientasi pasca sarjana UI. Dan ini kemudian mengundang reaksi ribuan petisi dari mahasiswa dan juga bahkan sivitas akademika dari UI. Dan sampai kemudian ini kena imbasnya ini Rektor UI, ini Profesor Heri Hermansyah. Dia pada waktu memimpin upacara wisuda itu diteriaki Zionis oleh para wisudawan.
Dalam kasus di UI, Yahya Stakuf itu meminta maaf dan khilaf. Hal yang sama juga dilakukan oleh kepemimpinan di Universitas Indonesia. Dengan segala kerendahan hati, UI mengakui kurang berhati-hati dan untuk itu UI meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas kekhilafan dan kekurang cermatan saat melakukan background check terhadap yang bersangkutan. Ini disampaikan oleh Ari ya dalam keterangan hari Ahad tanggal 24 Agustus 2025. Ari yang saya sebut ini adalah Profesor Ari Afriansah, Direktur Humas Universitas Indonesia. Ari menegaskan sikap dukungan UI terhadap Palestina tidak berubah kendati menghadirkan Berkowitz. Dia menyatakan UI tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sesuai amanat konstitusi. Dukungan UI kepada Palestina, kata Profesor Ari, juga sudah disampaikan langsung oleh Rektor UI, Profesor Heri Hermansyah, kepada Duta Besar Palestina saat berkunjung ke kampus UI pada 17 Januari 2025. UI tetap konsisten dan sikap serta pendirian berdasarkan Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan terus memperjuangkan agar penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. UI juga mendukung sikap pemerintah Indonesia yang terdepan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina menghadapi penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Ini penjelasannya dari Profesor Ali ini sangat panjang karena memang kehadiran Peter Berkowitz yang tampaknya diinisiasi oleh Yahya Stakuf ini bukan hanya mengundang kemarahan dari internal di UI, Civitas Akademika, juga masyarakat dari masyarakat Indonesia secara luas. Bahkan ketika kemudian muncul petisi pemecatan terhadap Yahya Stakuf sebagai Ketua Majelis Wali Amanah itu didukung oleh ribuan orang. Siapa sih Peter Berkowitz ini yang rupanya pada waktu itu dia dihadirkan dalam kegiatan ini program pengenalan ya. Ini kelihatan mahasiswa baru di program Pasca Sarjana ini di program PSAU yang menyelenggarakan yakni pengenalan sistem akademik universitas atau PSAU Pasca Sarjana UI tahun 2025. Ini kalau kita lihat latar belakangnya, dia ini adalah seorang peneliti senior dari Hoover Institution di Universitas of Stanford, Amerika Serikat. Dan dia ini juga pernah menjabat sebagai Direktur Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di periode pertama pemerintahnya Trump. Posisi itu membuatnya dikenal sebagai figur akademik sekaligus politisi yang dekat dengan kebijakan yang sangat pro-Israel. Berkowitz ini memang dia lahir dari keluarga Yahudi. Dan kemudian dia menempuh pendidikan di Swarthmore College dan meraih gelar Bachelor of Arts dalam bidang sastra Inggris. Tapi kemudian yang menarik itu dia melanjutkan studinya dengan memperoleh Master of Arts dalam filsafat dari Universitas Ibrani Yerusalem. Setelah itu dia melanjutkan doktoralnya di kampus Ivy League di Amerika, Yale University, dan dia meraih gelar doktor dalam ilmu politik. Pandangan-pandangannya kalau kita simak tulisan-tulisan dia sangat jelas, sangat mendukung Israel, dan yang membuat komunitas internasional marah itu karena kecaman dia terhadap gerakan-gerakan pro-Palestina di kampus-kampus di Amerika, sementara dalam agresi Israel terhadap Gaza yang membunuh ratusan ribu warga Palestina dan menyengsarakan jutaan rakyat di Gaza, itu dia dukung penuh. Wajar kalau kemudian marah, bukan hanya UI, bukan hanya sekarang NU, tapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan mayoritas marah. Nah, keputusan untuk mendatangkan Berkowitz itu. Tetapi kalau kemudian Yahya Stakuf menyatakan bahwa dia khilaf, saya kira ini terlalu naif kalau kita mempercayainya ya, karena jejak panjang dari Yahya Stakuf berkomunikasi atau berhubungan dengan kelompok-kelompok Yahudi dan Zionis ini jejaknya panjang. Dia misalnya pada tahun 2018 dia pernah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Saat itu posisi Yahya Stakuf dia sudah menjadi sekjen PBNU, namun dia mengaku kehadirannya itu bukan atas nama NU tapi atas nama pribadi. Dan kata dia pertemuan dengan Netanyahu di Yerusalem pada tahun 2018 itu tidak terencana. Saat itu dia menghadiri konferensi Global American Jewish Committee, Global Forum. Ini organisasi lobby-lobby Yahudi internasional. Dan dalam pertemuan tersebut, kata Yahya, pertemuannya dengan Netanyahu, dia menyatakan sikap Indonesia terhadap Israel tidak akan berubah sampai ada solusi untuk Palestina. Dan dia pada waktu bertemu Netanyahu juga menekankan katanya pentingnya perdamaian, keadilan, dan rahmat. Tapi pertemuan itu menimbulkan kontroversi. Saat itu Yahya bertahan menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk memperjuangkan Palestina melalui diplomasi, bukan untuk menunjukkan kemesraan dengan Yahudi.
Tapi kenapa sekarang terus berlanjut dengan mengundang tokoh Yahudi sekelas Peter Berkowitz ke Indonesia, ke UI, karena kapasitas dia sebagai Ketua Majelis Wali Amanah, dan kemudian ke Akademi Kepemimpinan Nasional NU karena posisi dia sebagai Ketua Umum PBNU atau Ketua Tanfiziah NU. Jadi kalau kemudian tindakan PBNU atau tepatnya Dewan Suriah PBNU sangat keras, ya saya kira mungkin karena latar belakang dari perjalanan atau hubungan antara Yahya Stakuf dengan Yahudi tadi, dengan komunitas lobby-lobby Yahudi internasional. Nah, orang tentu menarik untuk bertanya siapa sih? Karena tadi saya kan membandingkannya dengan Gus Dur, dengan Presiden Abdurrahman Wahid ya, pada waktu dia menjadi Ketua Umum PBNU juga pernah berkonflik dengan Dewan Syuriah. Dia sebenarnya sama juga. Dia punya latar belakang anak seorang kiai yang besar gitulah ya. Dia ini lahir di Rembang, di Jawa Tengah. Dia anak dari Kiai Khalil Bisri dan keponakan dari Kiai yang nyentrik yang sering bikin puisi, Mustafa Bisri. Dan penting dicatat, dia juga kakak kandung mantan Menteri Agama yang sekarang tersangkut kasus dugaan korupsi kuota haji, Yakut Khalil Qomas. Ini seorang tokoh muda NU yang tidak kalah kontroversialnya, dan kita juga masih ingat pada waktu itu Yahya Stakuf kan juga pasang badan dan dia menyatakan bahwa kenapa adiknya itu Yakult Kolil Komas dibidik dalam dugaan korupsi kuota haji, ya karena dia adik kandungnya gitu, adik kandung ketua PBNU. Pernyataan yang kemudian dia ralat karena dia mendapat kecaman yang sangat luas, dan kemudian dia juga minta maaf soal itu. Perjalanannya di NU ini cukup menarik ini ya, karena dia tidak seperti banyak tokoh NU lainnya, dia pernah menjadi kader HMI. Jadi biasanya kan kalau NU itu PMII. Nah, dan dalam periode ini cukup lengkap karena sekjennya Saifullah Yusuf itu juga pernah menjadi kader HMI gitu. Dan kemudian dia terpilih sebagai Ketua Umum PBNU untuk periode 2022-2027 pada Muktamar ke-34 NU di Lampung. Dan Miftahul Ahyar ini sebelum dia berkhidmat menjadi Rois Am atau Ketua Dewan Suriahnya PBNU, dia itu sebenarnya sudah terpilih menjadi Ketua Umum MUI periode 2020 sampai 2025. Tapi karena kemudian dia diminta untuk menjadi pemimpin tertinggi Suriah PBNU, dia kemudian meninggalkan posisi yang sangat prestisius sebagai ketua MUI. Nah, kalau dilihat-lihat kan MUI ini dia membawahi seluruh ormas Islam yang jumlahnya lebih dari 80 organisasi. Nah, sekarang dia terpilih, dia diminta untuk meninggalkan posisinya sebagai ketua MUI, ketua umum MUI, untuk berkhidmat menjadi Rois Am PBNU. Benar sih, PBNU itu adalah organisasi ormas atau ormas Islam terbesar di Indonesia. Dan MUI, NU juga menjadi anggotanya, tapi kemudian Miftahul Ahyar memilih memimpin PBNU. Jadi pertanyaan menarik, apakah kemudian konflik ini bisa berujung pada seperti yang terjadi pada Kiai Ali Yafi yang mengundurkan diri sebagai pejabat sementara Rois Am PBNU karena berkonflik dengan Tanfiziahnya PBNU, waktu itu dipimpin oleh Gus Dur. Atau apa ini skenario-nya? Karena setidaknya kan ada 3 skenario ya. Pada akhirnya tetap Dewan Syuriah itu ngotot harus mundur. Ya Stakuf. Ya Stakuf sudah menolak. Terus pilihannya yang kedua apa? Apakah kemudian kalau begitu ya pilihannya seperti Kiai Ali Yafi, Miftahul Ahyar mengundurkan diri, atau ada kompromi? Ini yang masih kita tunggu. Nah, siapa Miftahul Ahyar ini? Dia juga anaknya seorang kiai di Surabaya, ini putra dari Kiai Haji Abdul Ghani di Rangkah, Surabaya, yang memiliki pondok pesantren Tahsinul Akhlak. Kemudian setelah dewasa dia Miftahul Ahyar membangun sendiri pesantren di Kedung Tarukan. Ini tempat para preman, penjudi dan pemabuk di sana ya. Dan dia membangun pesantrennya yang sekarang sukses mengubah wilayah Kedung Tarukan itu. Jadi sekali lagi ini sama terah kiai gitu. Tapi bedanya memang bukan zuriyah dari pendiri Nahdlatul Ulama. Dan konflik ini kalau tidak ditangani dengan baik bisa memicu perpecahan internal antara pengurus eksekutif Tanfiziah dan pengurus yang urusan ulama-ulama gitu ya. Suriah atau di tempat lain disebutnya Dewan Suro gitu ya. Bagi kaum Nahdiyin biasanya penghormatan terhadap keputusan Suriah itu menjadi semacam tradisi yang sangat kuat yang dipegang teguh. Sehingga penolakan oleh ketua umum bisa dianggap sebagai ya satu adab yang tidak pada tempatnya seorang
santri kepada kiainya gitu. Walaupun sekali lagi saya menunjukkan pernah terjadi pada eranya Gus Dur. Kalau konflik ini terus berlanjut, tentu saja ini akan mempengaruhi NU sendiri ya sebagai ormas terbesar. Dan kalau kemudian ini meluas sampai ke basic di bawahnya, konflik ini bisa menurunkan kredibilitas NU sebagai selain ormas terbesar kan dia juga stabilitas organisasi Islam dan dalam banyak hal itu menjadi peran mediasi di ranah nasional gitu ya. Tetapi kita harus ingat juga bahwa di NU ini sekarang juga terjadi perpecahan yang cukup kuat. Ini konfliknya terutama dengan PKB. Kita tahu ini PKB ini kan sebenarnya partai politik yang lahir dari rahimnya NU. Tetapi sekarang di era PBNU dipimpin oleh Yahya Stakuf ini mereka berbeda jalan atau banyak berbeda kepentingan dan terjadi konflik dengan PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar. Beda sekali dengan saat NU masih dipimpin oleh Kiai Agil Sirat yang pada saat itu justru Muhaimin Iskandar dikenal sangat dominan, kita sangat dominan. Sekarang ini justru ada upaya sebenarnya dari PBNU itu untuk mengambil alih PKB dari Muhaimin, tapi gagal. Dan posisi Muhaimin kelihatannya semakin kuat dengan dia masuk ke dalam kabinetnya Presiden Prabowo, kendati pada Pilpres lalu dia termasuk dalam kelompok yang kalah karena dia bersama dengan Anies Baswedan maju sebagai pasangan presiden dan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden berhadapan dengan Prabowo, Gibran dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ini tapi sangat lincah nih Caimin. Sekarang dia masuk dan posisinya tentu jadi lebih kuat apalagi kemudian ini berkonflik ini antara Tan Fitziah dengan Surya PBNU. Jadi sangat menarik. Nah, bagaimana posisi dari Saifullah Yusuf? Dia sendiri meminta agar untuk sementara tensinya, ketegangan itu diturunkan dan dia katanya menunggu petunjuk atau perintah lebih lanjut dari Surya. Ini sikapnya Saifullah Yusuf seperti itu. Nah, tapi tiba-tiba kan kemudian Yahya Stakuf memutuskan dia untuk melakukan perlawanan dan mengumpulkan para pengurus wilayah seluruh Indonesia di Surabaya. Jadi sekali lagi kalau kemudian tadi saya menyebutkan ada 3 pilihan ya, Yahya akhirnya tetap dicopot dan itu berarti dia diganti oleh figur yang lain atau justru malah kemudian Kiai Miftahul Ahyar mengundurkan diri karena merasa bahwa perintahnya tidak dilaksanakan atau ada kompromi-kompromi. Ini yang masih kita tunggu. Karena kalau Yahya tetap ngotot bertahan, potensi terbelahnya pengurus wilayah yang mendukung Suriah ini mungkin bisa berujung juga pada muktamar luar biasa. Karena memang ada juga upaya-upaya serangan balik ke PBNU untuk melakukan muktamar luar biasa. Sudah muncul itu di Surabaya juga gitu. Ini tentu saja pendukungnya Muhaimin Iskandar gitu. Kalau dia kemudian mengundurkan diri, ini jadi pertanyaan siapa yang akan mengisinya itu? Apakah tetap kubu yang berseberangan dengan PKB atau kubu yang lebih akomodatif dengan PKB? Ini juga masih kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Karena bagaimanapun jika terjadi perpecahan di PBNU, ini dampaknya tidak hanya di NU, ini dampaknya bisa berpengaruh terhadap konstelasi politik nasional. Karena masa pendukung NU itu, mereka yang menjadi anggota Jam'iyah NU itu kan terbesar. Dan ini menyebar di berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya di Jawa Timur loh ya, sampai di beberapa daerah di luar Jawa juga NU ini sangat sangat kuat ya namanya juga sebagai ormas terbesar di Indonesia. Jadi sekali lagi kita harus menunggu karena seperti saya sampaikan di awal konflik antara ketua eksekutif PBNU dan Dewan Suriah ini bukan yang pertama kali dan ini bukan sekedar gesekan personal. Ini menyentuh aspek legitimasi organisasi, tata kelola, tradisi Nahdliyin dan peran NU dalam politik dan politik nasional dan masyarakat. Nah, bagaimana akhirnya ini akan sangat menentukan masa depan NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia. Apakah NU itu bisa menyelesaikan konfliknya secara internal tanpa menurunkan kredibilitasnya? Ataukah ini awal dari terbelahnya gerakan Nahdliyin? Saya ingin sekali lagi memaparkan konflik yang mirip sebenarnya, meskipun dengan penyebab yang berbeda. Ya, ini pada tahun 90, tepatnya ini eranya Kiai Ali Yahfi, menjadi pejabat sementara Rois Am. Pada waktu itu Kiai Ali Yahfi menggantikan Kiai Haji Ahmad Siddiq, Rois Am yang meninggal dunia. Kiai Ali Yahfi ini menjadi wakil Rois Am pada waktu itu. Jadi dia kemudian menjadi Rois Am, pejabat sementara Rois Am tahun 1991 sampai 1992. Konfliknya pada waktu itu dipicu oleh langkah dari Sekjen PBNU Ghaffar Rahman yang dia menerima sumbangan SDSB sebesar 50 juta yang diberikan kepada pesantren kecil di Tuban, Jawa Timur milik Kiai Junaidi.
Mungkin bagi penontonnya sekarang, anak-anak sekarang nggak tahu apa itu SDSB. SDSB sumbangan dana sosial berhadiah. Disebutnya sumbangan, tapi sebenarnya ini judi yang terselubung. Yang dilegalkan pada waktu itu di eranya Pak Harto. Dan ini banyak dikelola oleh orang-orang dekatnya Pak Harto. Jadi ini kalau buat Ali Yafi ya ini haram, nggak ada tawar-menawar. Dan kemudian Ali Yafi minta agar Ghaffar Rahman mengundurkan diri. Dan sementara Ketua Tanfidiyah PBNU Abdurrahman Wahid diminta untuk meminta maaf dan dibebas tugaskan serta sumbangan dikembalikan. Tapi pada waktu itu PBNU tidak sepakat dengan apa yang diinginkan oleh Kiai Ali Yafi. Soal pemecatan dan pengunduran diri Ghaffar Rahman itu mereka semua oke, nggak ada persoalan. Tapi pengunduran diri Abdurrahman Wahid itu atau pembebasan Abdurrahman Wahid dibebas tugaskan itu yang tidak disepakati. Ya karena instruksinya tidak disepakati, kemudian Kiai Sepuh asal Donggala ini dia memilih mengundurkan diri. Tapi setelah itu juga tidak terjadi perpecahan di tubuh Nahdlatul Ulama. Kalau soal konfliknya dengan Gus Dur, Kiai Ali Rafi ini bukan hanya soal SDSB, tapi juga soal ISMI. Nah, ini menarik ya. Dalam kasus SDSB yang juga di eranya Pak Harto itu Gus Dur tidak mendukung, tapi dia tidak mempersoalkan gitu ya pada waktu itu. Sementara kalau dalam kasus yang lain itu eranya Pak Harto juga dalam hal ini soal pendirian ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ketika disebut-sebut bahwa era ketika Pak Harto mulai lebih Islami pada waktu itu ya. Gus Dur yang lebih dekat dengan Beni Murdani pada waktu itu dia menolak pendirian, mati-matian menolak ISMI, sementara Ali Yafi ini mendukung ISMI. Jadi menarik dinamika di NU. Jadi sekali lagi ini bukan yang pertama kalinya, tapi memang para pelakunya tentu berbeda dan latar belakang pelakunya berbeda. Mari kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari konflik antara Rois Am khususnya atau secara umum antara Dewan Syuriah PBNU dengan Tanfizyah PBNU yang dipimpin oleh Yahya Stakuf. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.